Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Hara. Ram yang sangat menyayangi putrinya bernama Nimisa. Dia tak pernah sekalipun luput dalam pengawasan putrinya. Sampai akhirnya Nimisa harus kuliah dan tinggal di asrama. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Rakdits 9216, Mazumam 126, Arman _ Nopriyansa, Lukmawati 1322, Ahmad Diakub 9698. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Ram yang tiba-tiba ditelepon oleh putrinya dan mengatakan bahwa dia akan melakukan bundir. Kenyataan pahit harus diterima Ram ketika dia sampai di lokasi kejadian, dan cerita Hara pun dimulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang harmonis di kota Oti, Tamil Nadu. Ayahnya bernama Ram, ibunya bernama Nila, dan anaknya bernama Nimisa. Nimisa sangat dekat dengan Ram. Bahkan Ram selalu memperlakukan Nimisa bak seorang bayi. Pernah suatu ketika, Nimisa sakit perut karena mendapati haid pertamanya. Ram begitu panik. Dan dengan kocaknya, dia ingin masuk ke kamar guna melihat keadaannya. Namun istrinya melarang, dan hal itu salah satu contoh kegembiraan sang ayah ketika anaknya beranjak dewasa. Ram sangat melindungi Nimisa. Dia akan menjadi puas jika ada yang mengganggunya dan tak segan mengajarnya. Setelah lulus SMA, Nimisa berkuliah di luar kota, tepatnya di Coimbatore, yang otomatis harus tinggal di asrama. Namun saking tak mau jauh, Ram terus mengikutinya. Bahkan dia rela menunggu anaknya sampai larut malam. Dia tak tidur sampai pagi demi melihat Nimisa baik-baik saja. Namun beberapa bulan kemudian, Ram mendapati telepon dari Nimisa jika dia hamil. Dia meminta maaf kepada ayahnya karena sudah melakukan kesalahan. Ram yang panik bergegas pergi. Terlihat Nimisa yang frustasi berniat mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Dengan perasaan yang campur aduk, Ram menuju ke Coimbatore, ke tempat di mana Nimisa menimba ilmu. Di perjalanan, dia terus menangis mengkhawatirkan anak semata wayangnya itu. Singkat cerita, dia tiba di Coimbatore. Dia singgah ke kantor polisi untuk meminta bantuan menemukan anaknya. Dia menceritakan apa yang ingin anaknya lakukan. Dan terakhir, dia dengar suara kereta api. Kemudian teleponnya terputus. Kebetulan baru saja ada laporan bahwa telah ditemukan korban bundir di rel kereta api. Dan saat dilihat betapa hancurnya Ram, melihat anaknya sudah hancur terkoyak dan hanya tersisa barang-barangnya saja. Nila menangis histeris mengetahui anaknya tewas dengan cara seperti itu. Hidup Ram dan Nila hancur sehancur-hancurnya. Tak ada lagi semangat hidup dalam diri mereka karena anak yang jadi harapannya sudah tiada. Hingga suatu ketika mereka pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan Ram hendak membeli racun. Namun saat itu kakak iparnya yang bernama Polly mencegahnya. Dia mencoba memberikan pengertian dan seharusnya Ram hidup untuk mencari tahu mengapa Nimisa nekat melakukan semua ini. Mendengar itu Ram pun tersadar. Dia merasa jika perkataan Polly itu benar, dan mulai saat itu dia pindah dari Oti ke Coimbatore untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka menyewa sebuah rumah untuk ditinggali, dan selama beberapa minggu Ram tak keluar rumah. Suatu hari akan diadakan festival tahunan bagi umat Hindu yang dinamai prosesi Ganesha. Semua polisi dikerahkan untuk berjaga di sekitar festival karena diketahui beberapa minggu lalu terjadi ledakan bom yang dilakukan oleh teroris dan menyebabkan puluhan orang meninggal.
Sementara itu, berita menayangkan jika seorang don dunia bawah yang berkuasa di Mumbai bernama Velu Naikar tiba di Kombiator untuk mengikuti prosesi Ganesha. Namun komisaris akan mencegah Velu untuk mengikuti ritual demi terciptanya keamanan. Dan dia menugaskan puluhan anggotanya untuk berjaga di kediaman Velu agar Velu tak keluar rumah. Di sisi lain, Ram kini mantap untuk melakukan penyelidikan. Dia pun bersiap untuk pergi dan mengisyaratkan kepada Nila untuk melihat CCTV sebelum membuka pintu. Terlihat seorang polisi, kita sebut saja Qasim, sedang ngopi-ngopi dengan rekan-rekannya. Saat itu, dia terkejut ketika melihat Ram ada di sana. Dia berkata jika Ram sebenarnya sudah mati dalam ledakan bom beberapa minggu lalu dan bagaimana orang mati bisa hidup kembali. Disinilah teka-teki mulai muncul. Dia yang penasaran mengikuti kemana Ram pergi. Bukan hanya itu, seseorang mendatangi kediaman Nila. Saat Nila melihatnya di CCTV, dia langsung melepas kalung suci pernikahan dan mengalungkan bunga di foto Ram. Ternyata yang datang adalah guru Nimisa saat itu di OT dulu. Si guru ikut belasungkawa dengan kematian Nimisa dan juga Ram. Setelah si guru pergi, Nila menangis karena harus hidup dalam kebohongan dengan mengakui jika Ram telah meninggal. Terlihat Ram tiba di kampus Nimisa. Dia mencari tahu dari seorang dosen yang kebetulan adalah kenalannya dari kampung. Si dosen menyebutkan jika dia tahu apa yang terjadi kepada Nimisa. Namun dia bercerita jika di setiap kampus di Kombiator, seorang penjahat bernama Stalin selalu datang ke kampus untuk menculik beberapa mahasiswa. Kejahatannya dilindungi oleh polisi dan juga pejabat setempat, sehingga Stalin selalu aman. Para mahasiswa sempat melakukan demo, namun Stalin mengarahkan polisi untuk menggertak mereka. Banyak gadis yang melakukan hal nekat demi melindungi kehormatannya. Dia juga sempat ingin melaporkan, namun dia ditodong oleh Stalin dan mengancam akan membunuhnya. Mungkin Nimisa juga termasuk korban Stalin. Jika Ram berhasil menyelesaikannya, maka akan banyak gadis yang terselamatkan. Dia mengatakan jika pernah ada seorang perawat yang mengantarkan Nimisa ke kampus setelah Nimisa tak pulang seharian, dan dia juga menyarankan untuk mencari tahu dari seorang pemuda bernama Darsan yang diketahui belakangan ini mengejar cinta Nimisa. Setelah itu, Ram pun pergi. Dia singgah ke tempat Raffi, seorang penjual senjata api, untuk membeli sebuah pistol. Terlihat polisi Qasim dan rekan-rekannya masih mengikuti Ram. Ram sadar jika dia sedang diikuti, hingga sampailah Ram ke sebuah klinik. Ram menanyakan seorang perawat bernama Anrita, namun Anrita sedang libur. Oleh karena itu, dia meminta alamat tinggalnya. Ram yang tahu dirinya diikuti segera pergi ikut dengan mobil ambulan. Para polisi masih menunggunya di luar, dan ketika dilihat dari CCTV, mereka sadar Ram sudah pergi. Ram turun di tengah perjalanan, dan tak lama polisi menemukan sopir ambulan, dan lagi-lagi mereka kehilangan Ram. Ternyata Ram naik bis. Di sana, dia melihat seorang pemuda yang hendak melecehkan seorang gadis. Dia sempat memperingatkan pemuda itu, namun si pemuda balik menantang dan tanpa basa-basi, Ram menembaknya dengan pistol yang baru dia beli. Semua penumpang ketakutan, dan apesnya pemuda itu tewas di tempat. Di perjalanan, polisi Qasim mendapati laporan tentang penembakan di bus yang baru saja terjadi. Qasim pun menugaskan rekan-rekannya untuk segera ke TKP. Berita itu pun langsung viral, namun semua saksi tidak mau memberitahukan siapa yang melakukannya, karena menurut mereka, seorang pelaku pelecehan pantas mati. Sementara itu, Ram ketemuan dengan Puli dan seorang gangster lokal, kita sebut saja Arnold. Mereka terlihat berdiskusi. Di perjalanan, Arnold menanyakan apa masalah adik iparnya, sehingga menggunakan pistol. Puli pun menceritakan semua yang terjadi, dan Arnold pun mengerti. Puli sangat berterima kasih jika Arnold mau membantu adik iparnya. Terlihat para polisi dibuat bingung karena para saksi mata tak mau buka suara, sehingga mereka melakukan penyamaran menjadi wartawan dan kembali menanyakan kejadiannya. Dua orang saksi akhirnya menyatakan bahwa dia mengetahui si pelaku, dan mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk membuat sketsa wajahnya. Singkat cerita, Ram berhasil menemukan kediaman Anrita. Ram to the point jika dia adalah ayah Nimisa. Ram menanyakan bagaimana awal mula Anrita mengenal Nimisa. Anrita bercerita
jika suatu hari dia dan Nimisa naik bus yang sama. Diketahui seseorang bernama Darsan jatuh cinta kepada Nimisa dan selalu mengikutinya. Mulai saat itu, dia dan Nimisa berteman. Suatu ketika dia mendapati telepon dari Darsan jika Nimisa pingsan di sebuah tempat. Antrita pun segera ke sana dan membawa Nimisa ke kampus. Ram meminta Antrita menunjukkan Darsan, namun Antrita menolak. Dengan itu, Ram terpaksa mengancamnya. Terlihat di kantor polisi, sketsa wajah pelaku penembakan sudah teridentifikasi. Komisaris turun tangan dan menugaskan bawahannya untuk menyebarkan sketsa tersebut. Terlihat, Ram membawa Antrita untuk menunjukkan Darsan. Kala itu, kekasih Antrita yang bernama Vamsi melihat mereka dan menanyakan kemana Antrita akan pergi. Namun saat itu perhatian Vamsi terhambat oleh perkelahian yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Darsan. Kini Darsan sudah dalam keadaan terikat. Terlihat, polisi Qasim menanyakan kepada Vamsi dan menunjukkan foto dengan mengatakan bahwa dia seorang teroris. Sontak Vamsi terkejut dan khawatir jika tadi Antrita pergi dengan teroris. Dia pun hendak mengejarnya dan Qasim pun ikut dengan Vamsi. Ram membawa Darsan ke sebuah tempat yang jauh di sana. Ram percaya bahwa Darsan penyebab anaknya meninggal dan dia akan mengeksekusinya. Antrita memohon agar Ram melepaskan Darsan. Namun, Ram tetap dengan pendiriannya. Antrita kembali ke mobil mencari-cari ponsel Darsan. Saat menemukannya, dia langsung menghubungi Vamsi untuk meminta pertolongan dan dia pun membagikan lokasinya. Singkat cerita, mereka sampai. Terlihat Ram menyiksa Darsan. Dia sangat marah dan hendak menembaknya. Tiba-tiba, polisi Qasim dan anggotanya datang mengepung Ram. Qasim bertanya mengapa Ram memalsukan kematiannya dan sekarang datang untuk membunuh Darsan. Mereka pun menggeledah tasnya dan Qasim berkata bahwa gara-gara Ram, dia kehilangan keluarganya. Terlihat, Antrita merasa jika melakukan kesalahan dengan meninggalkan Ram di tangan para polisi itu. Darsan pun berpikiran sama, namun Vamsi mencela. Jika saja dia dan para polisi itu tidak datang, maka Darsan sudah menjadi mayat. Dia pun mengajak Darsan untuk pergi. Saat dicek, KTP-nya berbeda dengan tertera nama Daud Ibrahim. Qasim pun bertanya mengapa Ram berganti nama. Ram pun tersenyum dan Qasim sangat ingin membunuhnya karena terlanjur membencinya. Rekannya bertanya mengapa Qasim sangat membenci Ram. Dia menjawab kalau anak dan istrinya meninggalkannya gara-gara Ram. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Qasim bertugas di OT. Suatu hari, Nimisa pulang sekolah dengan teman lelakinya. Sepertinya mereka sedang marahan. Kebetulan Qasim melintas jalan itu dan menganggap jika siswa itu mengganggu Nimisa. Dia pun langsung menamparnya dan Nimisa berkata bahwa dia adalah temannya. Di sana, Qasim memarahi mereka karena berpegangan tangan di depan umum. Dia membawa didikan orang tua yang membuat Nimisa kesal dan melawan omongannya. Qasim pun murka karena dia dibantah dan dia pun membawa Nimisa ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Ram datang. Dia sangat mengkhawatirkan Nimisa. Namun lagi-lagi, omongan Qasim tidak mengenakan dan menyatakan jika Nimisa gadis tidak baik yang keluyuran dengan laki-laki. Otomatis Ram marah. Dia pun menutup pintu dan mengajar Qasim di dalam kantor polisi. Tak lama, atasan Qasim datang. Ram menceritakan jika Qasim menangkap anak gadisnya tanpa alasan dan ini melanggar hukum. Karena seharusnya jikapun ada kesalahan, polisi wanitalah yang harus membawanya. Dengan itu, Qasim pun diskors untuk tidak bertugas sementara waktu. Bukan hanya itu, anak Qasim malu dengan kelakuannya yang arogan karena telah menangkap teman sekelasnya tanpa alasan. Istrinya pun sudah muak dengan kelakuan Qasim dan mereka pun meninggalkan Qasim. Dan kali ini dia menemukannya. Dia akan membalasnya karena sekarang Ram ada di hadapannya. Tiba-tiba sekelompok orang melakukan serangan yang membuat sebagian polisi tewas dan yang lainnya terluka parah. Ternyata yang membantunya adalah gangster Arnold. Ram pun segera dibawa kepada Velonaker karena bentrokan antar agama beberapa minggu yang lalu dilakukan oleh seseorang bernama Daud Ibrahim. Ram pun kemudian jujur jika dia berasal dari OT dan puternya belajar di kombiator. Suatu hari, putrinya tiba-tiba mengakhiri hidupnya tanpa alasan yang jelas. Beberapa hari setelah kematian putrinya, dia ke kombiator untuk mencari tahu alasannya.
Namun di tengah perjalanan, dia melihat banyak orang tergeletak dan mati. Di tengah banyaknya mayat, ada seorang yang sekarat. Dilihat dari pakaiannya, dia adalah seorang tentara bernama Daud Ibrahim. Dia segera menyelamatkannya dan seorang sopir menyarankan untuk tidak menolongnya. Dilihat dari seragamnya, Daud penyebab ledakan bom tersebut. Namun Ram menyatakan jika anggaplah dia sebagai manusia biasa yang wajib ditolong. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyatakan jika Daud tak akan selamat. Sebelum meninggal, Daud menghubungi istrinya dan mengatakan untuk tidak menghentikan pernikahan anaknya bagaimanapun caranya. Secara selama ini, putrinya mengalami beberapa kali kegagalan untuk menikah karena kondisinya yang istimewa. Daud meminta Ram berjanji untuk melancarkan pernikahan putrinya dan dia pun meninggal. Untuk itu, Ram pun meminta Nila mengakui jika Ramlah yang meninggal dalam ledakan itu agar nama Daud Ibrahim tetap hidup dan anak Daud bisa melangsungkan pernikahan. Dia membuat keluarga Daud tetap percaya bahwa Daud tetap hidup dan kini tinggal di perbatasan Kashmir. Tak ada orang yang tahu bahwa Daud sudah tiada selain istrinya. Dia menggunakan nama Daud untuk memastikan agar putri Daud menikah. Selain itu, dia tak punya motif lain. Tetapi tentang dia yang membeli senjata, dia memiliki urusan pribadi dan perihal penembakan. Semua itu tak ada maksud apapun. Belu pun mengerti dan percaya bahwa Ram bukanlah teroris yang menyebabkan ledakan bom itu, dan dia akan mendukung Ram untuk menyelesaikan masalahnya. Di sisi lain, seorang CM memanggil Menteri Dalam Negeri. Dia ingin menanyakan perihal Menteri Kesehatan Wijaya Bhaskar. Mendagri bercerita jika Wijaya Bhaskar dan 20 anggota dewan lainnya diketahui mendapatkan bayaran dari seorang mafia yang berasal dari Gujarat yang bernama Nerav. Mereka membuat kontrak kerjasama untuk melancarkan perdagangan obat palsu di Tamil Nadu yang diproduksi oleh Nerav. Diketahui Nerav orang yang sangat kejam. Ketika ada anggota dewan yang menentang obat palsunya, Nerav tak segan membunuhnya, dan hal itu diketahui oleh komisaris polisi. Di tempat lain, Ram kembali datang ke tempat Anrita. Di sana ada Darsan dan Ram langsung menyerahnya. Darsan pasrah jika Ram ingin membunuhnya karena setelah kematian Nimisa, dia telah kehilangan semangat hidupnya. Dia pun mengakui bahwa dia sangat mencintai Nimisa. Hingga suatu hari, teman-temannya menyarankan untuk memberikan obat bius. Dia kira jika dia menggaulinya, maka Nimisa tak akan bisa hidup tanpanya. Namun belum saja melakukannya, Nimisa yang setengah sadar memintanya untuk tidak melakukannya dan menyuruhnya memulangkan kepada ayahnya. Di sana, Darsan sadar dan mengurungkan niatnya. Dia pun menghubungi Anrita untuk mengantarkannya ke asrama kampus. Anitra pun mengiyakannya. Saat itu, dia segera menolong Nimisa dan memulangkannya ke asrama. Namun sebelum Nimisa melakukan bundir, Nimisa menghubunginya dan curhat tentang masalahnya yang mengaku hamil. Namun bukan Darsan yang melakukannya. 3 hari setelah Darsan berniat memperkaosnya, Nimisa curhat hamil kepadanya. Jadi bagaimana mungkin seseorang hamil selang 3 hari? Kemungkinan Nimisa telah hamil sebelumnya. Ram terdiam dan pergi tanpa sepatah kata pun. Namun Anitra, Darsan, dan Vamsi menyatakan bahwa mereka akan membantu Ram untuk mengungkapkan kebenarannya. Sementara itu, komisaris menghubungi Raffi untuk mengidentifikasi seseorang yang membeli senjatanya karena diketahui jenis senjata yang digunakannya adalah buatan Raffi. Di sisi lain, Arnold memperingatkan Puli kalau dia tak mau membantu Ram lagi karena Ram telah membuat kekacauan dengan menembak mati seseorang yang tidak peduli. Dengan itu, Puli menemui Ram dan memberitahukan kalau Ram kini menjadi buronan. Dia menyarankan agar Ram tidak keluar. Jika tidak, polisi akan menangkapnya. Puli pun bertanya mengapa Ram menembak seseorang yang tidak perlu. Ram pun menjawab kalau dia tak bisa mendiamkan seseorang pelaku pelecehan. Sementara orang di sekitarnya diam saja. Itu mengapa dia menembaknya. Namun, dia memiliki ide agar dia tidak dicari polisi. Ram datang ke kantor polisi dan mengakui jika dia bukan pelaku penembakan. 2 saksi pembuat sketsa dipanggil dan menyatakan jika Ram bukan pelakunya. Ternyata Vamsi dan Darsan menyandera kedua istri saksi. Akhirnya Ram pun bebas. Setelah itu, mereka pun melanjutkan lagi rencananya. Ram dan Anitra ke asrama untuk mengambil barang-barang milik Nimisa. Di sana,
Ram menyuruh Anitra melihat histori Google di ponsel Nimisa dan ditemukan jika Nimisa men-searching tentang kehamilan. Terlihat Anitra juga menemukan pil KB dan test pack yang menandakan bahwa Nimisa hamil. Ram pun bertanya-tanya jika Nimisa menggunakan pil KB, bagaimana dia bisa hamil. Anitra pun berkata jika sekarang banyak obat palsu dijual di pasaran. Dia tahu itu karena dia pernah mendengar seorang kurir menawarkannya kepada dokter di kliniknya dan menawarkan harga yang murah. Ram bertanya apakah Anrita masih ingat siapakah kurir obat palsu itu. Anrita pun masih ingat. Namun sebelum itu, Ram dan Anrita mengunjungi apotek-apotek di sekitar kampus Nimisa dan menanyakan tentangnya. Salah satu penjaga apotek berbaik hati untuk memperlihatkan CCTV dan akhirnya Nimisa ditemukan pernah membeli pil KB di sana. Terlihat juga ada seseorang yang mengintai Nimisa di CCTV itu. Mereka pun menunjukkan pil KB itu kepada penjaga. Awalnya si penjaga mengelak, namun setelah didesak, dia pun memberikan nomor ponsel kurir yang mengirimnya. Sementara itu, Darsan dan Vamsi menemui teman Nimisa yang kebetulan anak dari Kosim. Dia yang baik hati bercerita jika seorang mafia bernama Stalin selalu menculik gadis-gadis di kampus. Namun dia tak pernah tersentuh karena dia anak seorang polisi. Kemungkinan Nimisa pun menjadi korban Stalin. Dia memberitahu jika Stalin bekerja sama dengan pelatih renang bernama Sarala. Benar saja, Sarala meminta Nimisa untuk mengikuti ajakannya melayani pria-pria hidung belang. Dia menawarkan uang yang banyak kepada Nimisa jika mau melakukannya. Namun jika tidak, dia akan memposting video Nimisa yang dia rekam diam-diam saat Nimisa keadaan tak berbusana saat berganti pakaian di latihan renangnya. Singkat cerita, si kurir obat palsu dijebak. Dia pun memasukkan ke dalam kerangkeng dan dipaksa mengakui kebenaran obat palsu itu. Si kurir bercerita jika dia dan puluhan orang lainnya direkrut untuk jadi kurir dengan keuntungan 10% dengan menyebarkan obat palsu ke setiap apotek dan petugas medis lainnya. Dia bekerja pada Prabajan, kepala obat palsu di Tamil Nadu. Diketahui Prabajan juga terhubung dengan Stalin dan Sarala. Pernyataannya pun direkam oleh Anitra dengan hanya memperlihatkan si kurir saja dan tanpa basa-basi Ram menembaknya. Dia meminta Anitra untuk mempublikasikan video itu agar menjadi peringatan kepada kurir-kurir obat palsu lainnya. Dan gara-gara obat palsu itu, Nimisa menjadi salah satu korbannya. Video itu pun viral tanpa diperlihatkan siapakah yang melakukan tembakan. Neraf yang menonton siaran penembakan itu menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Menteri Kesehatan. Terlihat semua masyarakat menonton berita tersebut dan kini tahu jika banyak obat palsu yang beredar. Masyarakat pun meminta pertanggungjawaban Menteri Kesehatan untuk menindaklanjuti kasus ini. Menteri Kesehatan melakukan pertemuan dengan CM. CM sudah tahu jika Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Neraf untuk menyebarkan obat palsu. Dia memintanya untuk menghentikannya. Namun, Menteri Kesehatan tak mau dan mengancam akan menarik kembali dukungan 20 anggota dewan yang dia kumpulkan untuk mendukung CM. Di sisi lain, terlihat Ram dan yang lainnya berkumpul. Darsan dan Vamsi memperlihatkan foto Sarala dan menyatakan jika Nimisa bermasalah dengan Sarala. Namun Ram mengesampingkan dulu Sarala dan menanyakan seseorang yang mengintai Nimisa saat di apotek. Kebetulan Vamsi mengetahui orang itu. Singkat cerita, mereka berhasil menculiknya. Orang itu pun mengatakan jika bukan hanya Nimisa yang dia ikuti, namun banyak gadis lainnya atas perintah Sarala. Orang itu pun berkicau jika Sarala memiliki bos yaitu Prabajan dan mereka bekerja sama menculik gadis-gadis dan menjualnya ke luar negeri. Selang beberapa waktu, anak buah Raffi menemukan Ram dan memberitahu Raffi. Singkat cerita, Raffi akhirnya melihat sosok Ram, namun Ram berhasil melumpuhkan Raffi. Di sisi lain, Vamsi dan Darsan menemui Sarala. Tanpa mereka sadari, Sarala sosok wanita tangguh dan mereka pun dikalahkan oleh Sarala. Mereka pun disekap di gedung kosong. Ram dan Anitra mencoba menghubungi mereka, namun ponsel mereka tak aktif. Akhirnya, Ram dan Anitra mendatangi kediaman Sarala. Sarala menyerang Ram,
Namun, Ram sebisa mungkin tidak memukulnya karena Sarala seorang wanita dan Ram berhasil mengamankannya. Dari informasi Sarala, Ram dan Anitra mencari Darsan dan Vamsi ke gedung kosong. Di sana, para preman sudah bersiap menyerang Ram. Beruntung, Ram dan Anitra segera menemukan mereka dan melawan para preman bersama-sama. Mereka juga menyamar jadi orang jompo untuk menculik Stalin. Oh, கடத்திட்டீங்களா? Bukan hanya itu, mereka pun menyamar jadi orang Punjab untuk menculik Prabajan. Prabajan meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan, dan di sanalah Ram tahu jika Menteri Kesehatan terlibat juga. Dia meminta Menteri untuk mengungkapkan dalang pil palsu, namun Menteri menolak. Keesokan harinya, mereka berunding dan menyimpulkan bahwa Sarala, Prabajan, dan Stalin terlibat dalam jaringan yang besar. Kemungkinan ada orang lain yang belum mereka ketahui. Setelah itu, mereka pun mengumpulkan semua yang terlibat dari Sarala, Stalin, dan Prabajan. Di sana juga ada Raffi. Mereka pun menyiksa para penjahat itu bukan dengan kekerasan, namun dengan penyakit mereka. Contohnya saja, Raffi yang memiliki penyakit diabetes. Mereka pun memberikan makanan yang manis-manis, dan setelah itu menyuruhnya meminum obat palsu. Begitupun dengan Stalin yang terus dipaksa memakan makanan berlemak karena dia memiliki kolesterol. Lalu Prabajan yang dicekoki minuman keras. Ram terus menyuruh Vamsi dan Darsan untuk mencokoki mereka sampai mati. Namun berbeda dengan Sarala yang disiksa Anitra dengan penuh amarah. Di sisi lain, Neraf tiba di Chennai untuk menyelamatkan mereka. Ram, Darsan, dan Vamsi mengetahui dari Prabajan jika hari ini akan ada pengiriman. Mereka pun berniat menyabotase 2 kontainer obat palsu yang akan didistribusikan itu. Akhirnya, mereka pun berhasil menghentikan pengiriman. Beritanya pun viral, dan hal ini memojokkan Menteri Kesehatan. Namun dengan sikapnya, Menteri menyebutkan di dalam media jika ini fitnah dari partai oposisi yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Padahal dia mengatakan itu untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Masyarakat pun geram dan meminta pemerintah untuk menindaklanjuti peredaran obat palsu yang sedang marak terjadi. Terlihat, Menteri Kesehatan melaporkan kepada Neraf tentang 2 kontainer obat palsu yang disita oleh polisi. Di sisi lain, Anitra masih memukuli Sarala. Di sana Ram datang. Dia menanyakan apa yang Sarala lakukan terhadap putrinya. Sarala pun bercerita jika untuk memuaskan para hidung belang, dia memberi Nimisa pil untuk menunda menstruasinya. Lama-lama, Nimisa pun merasa aneh karena dia tidak mengalami haid. Dia pun membeli alat tes kehamilan dan ternyata dia hamil. Dia mengadu kepada Sarala. Sarala pun menghasutnya untuk melakukan bundir karena jika keluarga Nimisa tahu, maka itu akan mempermalukannya. Mendengar itu, Ram murka dan membunuh Sarala. Berita pun menayangkan jika telah ditemukan mayat Sarala di depan kantor polisi dengan sangat mengenaskan. Mendengar itu, Neraf langsung ke kantor polisi. Dia menampar komisaris karena terlambat bertindak. Dia pun bersumpah akan membereskan penghalang bisnisnya. Sementara itu, mereka berempat merencanakan sesuatu untuk menculik Neraf. Mereka tahu jika Neraf memiliki asisten yang sangat setia bernama Namaskaran. Tak lama, Namaskaran memenuhi panggilan Ram. Awalnya, dia mengira mereka menculik istrinya. Namun, istrinya angkat bicara jika dialah yang meminta mereka untuk membereskan masalah ini. Dia malu memiliki suami yang menipu masyarakat, juga membiarkan orang-orang jahat itu menculik para gadis. Istrinya mengancam jika Namaskaran harus membantu mereka. Jika tidak, Namaskaran tak boleh pulang dan seharusnya mati saja bersama orang-orang jahat itu. Akhirnya, Namaskaran sadar dan mau membantu mereka. Mereka pun menyamar menjadi kurir pesan antar makanan. Mula-mula, Anitra yang masuk ke dalam pabrik Neraf. Dia mengatakan kepada Namaskaran jika dia sudah menyimpan sesuatu di beberapa titik. Kemudian Darsan dan Ram pun masuk ke dalam. Hal itu diketahui oleh Neraf dan mereka pun saling berhadapan. Neraf memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Namun, Darsan memperlihatkan bom di tubuhnya yang membuat semua orang ketakutan. Akhirnya, Neraf berhasil mereka culik. Di sana, Ram mengungkapkan kasus obat palsu yang marak beredar di pasaran.
dia tidak memperlihatkan wujudnya, namun dia terus membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati membeli obat. Berita pun viral yang menyatakan bahwa Neraf adalah dalang dibalik obat palsu ini. Viralnya, berita tersebut membuat polisi kewalahan karena masyarakat meminta pemerintah untuk menghukum Neraf. Terlihat Menteri Kesehatan menemui CM. CM tertawa karena kini Menteri kebingungan. Menteri memohon agar CM menolongnya agar dia tidak terlibat. CM pun menyarankan pada Menteri untuk membereskan Neraf dalam penggerbekan polisi. Namun, CM meminta imbalan, yaitu dukungan 20 anggota dewan yang bernaung di bawah kekuasaan Menteri. Menteri pun setuju dan CM memanggil komisaris. Dia mengatakan jika ada seseorang yang bernama Ram yang memakai nama Daud Ibrahim untuk menyelamatkan sebuah keluarga. Namun, dia juga menyelamatkan pemerintahannya agar tidak jatuh. Dia menugaskan komisaris untuk membebaskan Ram dan menghabiskan Neraf dalam sebuah pertemuan. Sementara itu, Neraf dibawa ke sebuah tempat. Namun ternyata, Neraf sudah mempersiapkan anak buahnya dan mereka pun berkumpul. Neraf menugaskan mereka untuk memukulinya. Suara yang gaduh itu terdengar oleh Prabajan dan orang yang disandra Ram yang membuat mereka berusaha melepaskan diri. Mereka pun datang dengan membawa bala bantuan. Prabajan menghasut Neraf untuk membunuh Ram dan yang lainnya. Namun Ram malah tersenyum, yang ternyata dia pun sudah mempersiapkan rencananya. Sebelumnya dia meminta bantuan Arnold, juga Palu Naikar, jika seandainya dia terdesak. Benar saja, pasukan bersenjata datang dan meluluhlantahkan anak buah Neraf. Kini tersisa Neraf. Ram menugaskan Vamsi dan Darsan untuk mencari barang bukti. Namun tak disangka, mereka banyak menemukan para gadis yang disandra untuk diperjualbelikan. Ram mendengar suara Nimisa yang memanggil namanya. Awalnya dia menyangka halusinasi, namun ternyata Nimisa masih hidup. Ternyata saat Nimisa hendak melakukan bundir, dia ditarik oleh anak buah Neraf karena Nimisa sudah dilelang dan sudah siap dikirim ke luar negeri. Mereka pun mengorbankan seorang gadis dan mengganti semua pakaiannya dengan pakaian Nimisa. Ram memeluknya dengan erat. Dia sangat bahagia karena bisa kembali bersama anaknya. Ram pun segera menghubungi Nila bahwa Nimisa masih hidup. Darsan memegang tangan Nimisa, tanda dia sangat mencintainya. Terlihat polisi datang. Neraf sangat senang karena menyangka bahwa dia akan diselamatkan. Prabajan mendekat karena berpikir bahwa dia juga akan diselamatkan. Namun dugaannya salah, dia ditembak karena kejahatannya. Begitupun Neraf, dia ditembak mati polisi karena komisaris memerintahkannya atas arahan CM. Ram pun dibebaskan dan film pun berakhir.